Kehadiran Bang Fadli ya di studio, kita ingin bertanya juga, ingin minta tanggapan dari Partai Gerindra. Kita melihat survei dari Indikator Politik Indonesia yang menyebut bahwa tren dari seorang Prabowo Subianto ini memang mengalami kenaikan dan perbedaan dengan Joko Widodo semakin dekat. Tapi pertanyaannya, ini tinggal 56 hari lagi, apakah memang akan ada strategi khusus untuk mendekat lagi, karena memang tinggal 2 bulan lagi nih, Bang Fadli? Perbedaannya antara 12 sampai 15%. Strateginya tentu bukan mendekat, tapi memenangkan ya. Menangkan ya. Dan saya kira ini adalah satu waktu yang masih cukup untuk melakukan itu. Berbeda halnya misalnya ketika kita menghadapi waktu 2009 Pak SBY yang memang tingkat popularitasnya, elektabilitasnya sangat tinggi di atas 50%. Yeah. Ya, dan itu pun saya kira kita masih bertarung dan memberikan satu perlawanan yang kuat. Nah, kalau sekarang saya kira kesempatan untuk menang bagi Pak Prabowo itu masih sangat terbuka. Kita belum bergerak sekarang ini, ya, belum jalan sebetulnya karena memang dalam beberapa hari ini berkonsentrasi untuk mengurusi koalisi. Ini kan konsekuensi dari presidential threshold 20%. Yeah. Sehingga karena tidak ada satupun partai politik yang menembus 20%, kita harus melakukan koalisi. Baik. Untuk tiketnya begitu ya? Ya, baru kemudian setelah tanggal 20 ya kita bergerak ya kita tentu mempersiapkan itu dan saya kira kalau kita ingat dalam banyak kejadian bahkan dalam 1 minggu pun bisa terjadi perubahan yang sangat signifikan gitu. Oke, kalau memang tadi Mas Burhan mengatakan ada beberapa kriteria itu tadi, apakah perhatian masyarakat lebih condong kepada kriteria yang disebutkan walaupun masih di bawah, bukan tertinggi dari kriteria seorang pemimpin yang tegas tadi. Nah, apakah mungkin 56 hari lagi perhatian masyarakat ini masih bisa berubah lagi menuju ke kriteria yang jujur tadi misalnya? Bisa. Tetap yang paling tinggi adalah seorang capres itu harus memiliki kriteria jujur. Cuma tidak sedominan 6 bulan yang lalu ya. Pada waktu bulan November, Desember, Oktober itu tinggi sekali. Kriteria jujur dianggap paling penting sebagai atribut kepemimpinan atau personal quality. Nah, kalau misalnya kriteria jujur itu menurun ya, saat yang sama justru leadership ability ya, kemudian kewibawaan, pengalaman internasional yang justru naik baseline-nya, itu secara elektoral yang untung Prabowo Subianto. Tetapi kalau misalnya kriteria jujur mengalami rebound, penting lagi, itu yang untung adalah Jokowi. Mungkin nggak itu masih akan berubah kira-kira? Mungkin. Menurut. Karena gini, ada perubahan tadi saya sebut ya, media juga. Media itu dalam sebulan terakhir, itu aspek yang ditekankan itu leadership ability. Nah ini yang kemudian secara elektoral agak sedikit merugikan seorang Jokowi gitu ya. Meskipun lagi-lagi kalau kita lihat kenyataan, Jokowi itu elected official 2 kali ya, di Solo sama Jakarta. Tetapi persepsi massa itu terlanjur terstempel. Kalau untuk urusan ketegasan, Prabowo Subianto. Untuk urusan caring, Jokowi gitu. Ini persepsi yang sudah terbentuk di masyarakat gitu. Baik, kalau kita setelah membedah apa yang menjadi kriteria itu, lalu apa langkah yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan terkait apakah akan ada upaya untuk mengarahkan perhatian masyarakat terhadap kriteria seorang pemimpin yang jujur misalnya dan atau integritas yang menjadi poin penting. Saya akan tanyakan nanti ke Pak Andreas Pereira, tetaplah bersama kami di Prime Time News.